merasakan sendiri dan itu versi kita. Jadi, segala sisi, segala situasi, segala apapun itu bisa kita, tulis kembali begitu ya, dengan versi kita, gitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tidak ada sesuatu ide pun yang tidak bisa kita lakukan kembali gitu, walaupun orang sudah melakukannya, gitu. Ketika orang mengatakan bahwa, hari ini saya sedang di luar ya, di luar dan hujan gerimis. Kan di daerah Anda belum tentu, begitu ya. Nah artinya, kita berada di waktu yang sama, di tempat yang berbeda dan, situasinya juga berbeda, begitu. Jadi tulis karena memang, semesta itu luar biasa ya, banyak sekali ide yang bertebaran. Ini adalah buku yang saya hasilkan, yang satu tentang parenting, yang apa salahnya jadi late bloomer. Ini ini orang mau bilang apa juga, terserah lu, ini adalah tulisan saya gitu loh. Itu tulisan saya tentang apa yang saya rasakan ketika ada murid saya yang late bloomer, ketika ada anak saya yang late bloomer. Misalnya late bloomer itu kan, telat ya, anak telat, bisa berjalan, anak telat bisa bicara, anak telat bisa berlari, anak telat menghitung 1 sampai 10 itu telat, tapi nanti dia bisa. Tapi dia telat, gitu. Lalu kemudian karena itu terjadi berulang kali, ratusan kali, ribuan kali pada setiap anak di sekolah, dan saya yakin di sekolah manapun terjadi, maka saya buat buku ini. Saya bilang pada orang tua, "Apa sih salahnya jadi anak yang telat mulu? Apa sih salahnya jadi anak yang, bisa bacanya itu nanti ketika usianya 8 tahun atau 9 tahun? Apa salahnya anak yang" seperti itu lah ya. Nah, ini adalah, sesi parenting yang saya alami sendiri, gitu. Karena saya guru dari ratusan anak, gitu ya, sehingga saya pikir ini penting untuk orang tua dan anak. Oke, maka saya buat. Nah, itulah mengapa saya, merasa senang sekali menuliskannya, karena apa? Karena saya, ingin ini ada manfaatnya, begitu. Yang kedua tentang damar. Ini adalah novel, yang saya sendiri nggak bisa, merasa tidak bisa menulis novel tapi ternyata jadi. Nah, itu adalah itu membuktikan bahwa, oh ternyata saya bisa, gitu ya. Nah, teman-teman, saya ingin berkumpulnya kita itu di sini ya, di dalam komunitas, komunitas menulis ini untuk menggugurkan rasa ragu bahwa kita itu bisa menghasilkan sesuatu dan bahwa kita itu, penulis kreatif gitu. Gugurkan semua rasa ragu. Nah, ini yang 2 ini adalah sampel, ini buku tunggal ya, buku tunggal. Saya sekarang sedang membuka slide, ini adalah buku antologi atau buku patungan tulisannya. Ketika Anda belum bisa menulis buku tunggal, ayo kita coba dengan buku patungan. Buku patungan ini contoh di sini ya, adalah tulisan 24 guru Bekasi. Nah, tulisan 24 guru Bekasi ini digabungkan, temanya tentang literasi misalnya, digabungkan kemudian dijadikan buku, ya, begitu. Kemudian, ini sebetulnya yang pada saat, pertemuan pertama, ini yang saya harapkan begini, gitu ya, adik-adik mahasiswa bisa membuat tulisan, kemudian kita gabungkan jadilah ini, gitu. Kita menulis kreatif, jadi ada hasilnya. Kemudian ini contoh, sampel ya, ini sampel aja. Ini kalau ini kelasnya Radar Bekasi, kemudian ini juga sama Radar Bekasi, yang tengah ini agak mendingan, ini Kompas ya. Ya saya tulisan saya di Kompas. Nah, ini, apa ya, kita berlatih aja gitu, berlatih sama adik-adik pun bisa melakukan ini. Kalau perlu misalnya mungkin saya mau, menulis di Radar bagaimana caranya, nanti hubungi saya ya. Siapkan tulisannya yang bagus, yang tidak kopas, nanti saya bantu untuk,
eee, bisa diterbitkan di Radar Bekasi. Tapi kalau Kompas, itu saya tidak bisa menjamin apapun karena ketika saya nulis pun bisa jadi itu tidak mungkin masuk gitu ya, karena kelasnya sudah beda. Nah, eee, walaupun perkembangan zaman ini begitu pesat ya, orang menulis itu bukan lagi di, cetak gitu, tetapi memang, kebutuhan kita untuk buku cetak ya atau menulis cetak itu tetap tiada bandingnya ya. Tetap misalnya saya sekarang kan, menjadi editor di Media Guru, itu masih guru masih atau siapapun penulis ya, walaupun bukan guru, itu yang mengirimkan tulisan dan ingin dicetak itu luar biasa minatnya. Tetap saja ya, karena memang buku itu enaknya memang dicetak, dibaca ya dalam bentuk cetakan. Nah, eee, kalau kita bicara, literasi ini medianya memang beragam ya, yang sekarang kan yang muncul banyak sekali vlog ya, vlog kemudian, endorse gitu, itu adalah bagian dari, dunia menulis, bagaimana kita menulis kreatif, betul ya? Jadi menulis kreatif, sekreatif apapun kita buat begitu, nah sampai orang tertarik membacanya, tergugah gitu, maka ini jadi bagian dari, promosi ya. Ini adalah saya pemanfaatan blog ini multimodal literasi ya, pemanfaatan blog untuk, pembelajaran di ini blog pribadi. Nah, ini juga ini saya lupa di mana ya, ini di blog pribadi juga. Nah, saya ingin, teman-teman cobalah membuka blog yang sifatnya keroyokan. Saya berikan contoh sampel 2. Yang pertama ada Kompasiana, punyanya Kompas, dan ada Gurusiana, punyanya Media Guru. Bagi Anda guru, ya, sebetulnya bukan hanya guru, tetapi karena kita, eee, mayoritas guru gitu ya, guru-guru ini berkumpul di blog di blog keroyokan Gurusiana namanya. Nah, semua orang yang, masuk di blog ini, di blog Gurusiana yang sebelah kiri, adalah, orang-orang pemula. Saya sebut pemula, ya dalam arti, guru-guru yang sedang belajar, gitu ya, dan, selalu merasa sedang belajar. Sehingga kalau di Gurusiana kita mengirim tulisan, mahasiswa juga banyak kok ya, ketika kita menuliskan tulisan, komentar orang akan positif terhadap tulisan kita. Contohnya, tulisannya bagus, membangun dan sebagainya gitu ya, kritik-kritikannya juga halus. Tetapi kalau Anda ingin yang lebih keras misalnya, coba buka kompasiana.com ya. Di sini, segala macam profesi ada. Mau guru, mau buruh, mau dokter, mau menteri pun ada, artis juga ada, ya. Jadi, di Kompasiana dia lebih kompleks, politisi juga ada, ya, eee, bahkan mereka ajang untuk misalnya sekarang pilkada misalnya ya, mereka ajang untuk Mas Adis tuh biasanya yang peminatnya ini. Agar orang tahu, visi misi dia misalnya gitu. Nah, ini di Kompasiana, jadi dia lebih berat ya, yang suka politik dia ada di situ. Kalau di Gurusiana namanya guru gitu ya, dia lebih kepada sesuatu yang sederhana yang memang kontekstual, faktual, yang sehari-hari ditemukan guru, baik di sekolah, di rumah begitu ya. Jadi sederhana banget, eee, halus begitu. Tapi kalau yang agak sadis gitu ya, ada di Kompasiana. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena ketika Anda masuk ke dalamnya, contohnya, contoh tadi saya sebutkan Mas Adis suka yang, berbau politik ya. Tuliskan aja ke situ Mas Adis, nanti, Mas Adis akan menuai, komentator dari berbagai profesi termasuk, peminat tulisan politik, ya. Jadi, tulisan kita jelek akan dikatakan jelek,
begitu. Bagus juga akan dikatakan bagus itu ada di Kompasiana. Jadi kalau mau uji nyali tulisan Anda, masuk Kompasiana ya. Jadi itu seru. Nah ini untuk guru Siana, kalau Kompasiana berarti kompasiana.com ya, silahkan itu penting. Nah ini adalah contoh ya. Saya ingin mengatakan bahwa ide menulis itu ragamnya banyak ya. Contoh, sebelah kiri ini adalah profil sekolah. Orang menulis profil sekolah jadi buku. Yang sebelah kanan juga profil sekolah ya. Menulis apa yang dia lihat tentang sekolahnya. Yang sebelah kiri, yang paling ujung kiri ini adalah media pembelajaran dengan dibukukan dan itu hanya kumpulan TTS, ternyata bisa jadi buku, ya. Yang tengah adalah, eee, hasil dari penelitian tindakan kelas, ya, dijadikan buku. Kemudian yang ini apa dia, ya yang ini adalah ini apa sih judulnya kok saya ketutupan ini, akuntansi perusahaan jasa, ini juga ini ditulis oleh guru akuntansi tentunya ya, dan jadi saya pun, sedang menyelesaikan buku ini ya, buku seperti itu. Kemudian yang ini adalah tulisan anak al-muslim nih yang Hope ya, Within the Moonlight, ini saya yang editornya. Ini, cerita, cerita anak-anak ya, yang apa ini namanya, jadi cerita yang, eee, fiktif lah ya, fiktif banget ya, tapi dia nyampe gitu. Anak SMA nyampe banget gitu ya, bagus banget tulisannya. Artinya saya yakin, banyak sekali anak yang sebetulnya bisa menulis ya, terbukti dengan dia sendiri bisa. Kemudian yang ini adalah ini buku cerita bergambar, judulnya Malin Kundang Anak yang Soleh. Nah, Malin Kundang di mana-mana kan Malin Kundang anak durhaka ya, kalau dia anak yang soleh. Nah, ini isinya bagaimana Malin Kundang ini, rajin sholat, rajin mengaji, dan dalam bentuk gambar. Jadi kalau Anda tidak, ingin mengandalkan gambar-gambar Anda, misalnya bisa dalam bentuk komik atau cerita bergambar jadi buku. Ini juga profil sekolah ya, ini juga hasil PTK ya, kemudian ini Mutiara Papua di Tanah Pasundan, ini tulisan orang Bekasi kalau nggak salah. Oh iya, ini tulisannya seorang ibu guru di SMA Cikarang Barat, saya lupa SMA berapa, yang di situ banyak anak Papua. Saya baru tahu ternyata banyak anak Papua yang dikirim dari sana ke Bekasi atau ke seluruh Indonesia begitu ya. Jadi anak sekolah, disekolahkan gitu di Jawa. Ya, tersebar di seluruh Indonesia salah satunya di SMA tersebut. Diceritakan bagaimana kisah mereka ke yang anak-anak ini adalah usianya itu enggak seperti anak SMA kita. Ya, tapi mereka itu usia anak SMA-nya 25 tahun kayak gitu ya. Jadi sangat menarik banget. Ini cerita rakyat yang, dibuat oleh si ibu ini, kearifan lokal ya. Kemudian ini cerita, motivasi. Motivasi ketika seorang anak ini harus melalui hutan karena ini tulisan orang Padang. Tanah datar ya Sumatera Barat ini, eee, jadi dia mau sekolah itu harus ngelewatin hutan karet ya, ladang karet seperti itu. Kemudian ini juga, media pembelajaran, ini TTS nih, TTS. Nah ini, PTK hasil penelitian ya. Nah, jadi menulis saja. Jadi semuanya, eee semua jenis apapun yang akan kita pikirkan misalnya menulis apa ternyata bisa dijadikan buku. Ya jangan merasa nggak bisa menulis kalau misalnya jelek itu kita akan dibantu oleh editor. Begitu teman-teman. Nah, salah satu, menjaga bagaimana
agar, eee, kebiasaan menulis kita itu tidak hilang adalah kita masuk ke dalam komunitas. Contohnya di Bekasi ini, saya dan teman-teman guru mendirikan komunitas pendidik penulis Bekasi Raya. Jadi ya khusus untuk guru yang suka menulis di Bekasi, baik kota maupun kabupaten. Kemudian dari sini, berkembang itu ya, termasuk di dalamnya kita menjadi, memiliki jejaring untuk, bertemu dengan penulis Jawa Barat, penulis, Nusantara dan sebagainya, jadi banyak banget. Nah, kenapa sih berkomunitas itu penting? Teman-teman kalau kalau menulis sendirian, bisa menjaga semangat menulis silahkan. Tapi kalau misalnya dengan bareng-bareng ya, maka, jadi lebih seru gitu. Dalam komunitas kita bisa memanggil para penulis, misalnya, "Ini kenal nggak ini siapa? Yang bapak-bapak ini?" Ini adalah Golagong ya. Golagong ini penulis novel, ini saya mengenal beliau, tulisan beliau itu ketika saya SMA dulu. Dan, alhamdulillah bisa ketemu gara-gara komunitas, jadi kita panggil gitu ya. Kemudian nah, dengan komunitas juga kita misalnya bedah buku, ini tulisan, guru-guru al-muslim yang dibedah ya. Kita guru al-muslim ada 7 orang, menulis buku bersama, kemudian membedah bersama ya, baca puisi bersama. Jadi, seru ya, ini anak-anaknya juga jadi diikut sertakan. Nah, artinya teman-teman, berbagai cara bisa kita lakukan sebetulnya agar semangat menulis itu tetap ada. Saya sih terus terang saya bersyukur, ada, Pak Didi misalnya, yang ketika saya menulis lama gitu ya sampai tengah malam Pak Didi nggak komplain gitu, karena suatu ketika, Pak Didi pun melakukan hal yang sama gitu, menulis aja gitu. Kenapa ya? Karena, kita punya dunia yang, ternyata sama jadi nggak ada yang komplain, ya alhamdulillah banget. Saya punya anak juga misalnya dia suka menulis, oh jadi alhamdulillah ya. Jadi, eee, itulah gitu ya, kemudian kita bangun jejaring dengan teman-teman, saya bahkan, silahkan siapa yang teman-teman membutuhkan bantuan saya, jariah ilmu dan, semangat untuk menulis, mangga silahkan ya. Demikian barangkali, Mas Adis ya, tadi Mas Adis ya moderatornya. Terima Iya, kasih iya. banyak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Mugi. Jadi intinya menulis kreatif adalah yang tulisannya itu jadi, gugurkan semua rasa ragu. Kalau tulisannya jelek, sudah ada editor media guru. Terima kasih. Ya, ini untuk acara selanjutnya itu tanya jawab. Jadi saya persilahkan siapa yang mau bertanya untuk mengajukan pertanyaan sekarang, atau bisa lewat chat. Bang Rian bertanya, Bang. Atau mau pembahasan yang tulisan kemarin, kalau tidak ada yang tanya. Mau pembahasan? Ya, kalau pembahasan ya dipersilahkan Bu Mugi sama Pak Didi untuk membahas tulisannya kemarin sekaligus memberi semangat yang belum mengirim. Mhm 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 mhm. Ini ya, Covidiot ya? Ini siapa yang Covidiot? Udah ini belum, kelihatan belum? Belum. Belum Bu, lagi OTW. Nah, ini udah. Nah, ini ada salah satu tulisan ya, tulisan
teman-teman coba deh sambil dibaca dulu. Tahun ini judulnya apa ya? Kayaknya belum nggak ada judulnya ya, atau yang atas ini judulnya? Nanti kita lihat ya, apakah ini judul atau bukan. Tahun ini menjadi tahun pertama dunia digempar virus yang dahsyat. Digemparkan atau digempar? Pertama ini ya, saya merahin. Nah jadi tahun ini menjadi tahun pertama dunia digemparkan virus yang dahsyat. Bagaimana tidak? Nah berarti di sini harus huruf besar ya, kapital. Bagaimana tidak jika sampai umroh itu umrah ya. Sorry, umrah. Nah ini saya sedang mengedit nih. Umrah dan haji ditutup ya. Jelas ini sangat serius sekali. Nah ini ada sangat, ini ada sekali. Nah jadi kalau pekerjaan saya mengedit ya, ini jadi pekerjaan yang lama banget sebetulnya. Bayangkan pertama nih, ketika misalnya saya membaca, kemudian ada tulisan yang ini double nih ya, sangat sekali. Kemudian tadi tanda baca, kemudian umroh jadi umrah, itu udah berapa bagian yang harus diedit gitu ya. Tetapi nggak masalah asal kemudian jangan terlalu banyak. Makanya penulis itu perlu melakukan, swastunting ya, menyunting sendiri atau mengedit sendiri sebelum dikirimkan, itu biar proses mengedit tidak lama dan yang kedua, biar, hasil editan itu memang sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis. Jangan sampai ini saya ganti kalimatnya misalnya ya, saking, tulisan ini, berantakan dari struktur kalimatnya, kemudian saya ganti, malah jadi, tidak sesuai dengan, maksud dari si penulis misalnya ya. Nah, dengan demikian, eee, coba lakukan dulu, swastunting. Ini sebetulnya tulisan ini kalau pakai angka, 1 sampai 10 ini, nilainya 5. Jadi masih agak mudah diedit ya. Kemudian, teman-teman, ini kan dalam satu kalimat ini ya, ini dalam satu kalimat, tidak ada titiknya sampai 3 baris ini ya. Nah, ini kepanjangan. Jadi kita perlu memotong kalimat ini hingga dia menjadi 2 kalimat gitu. Jadi jangan terlalu panjang. Ibaratkan, teman-teman itu kalau menulis tuh ibaratkan membaca aja, dibaca aja dulu. Bagaimana tidak jika sampai umroh dan haji ditutup, jelas ini, sangat serius. Tak hanya itu, nah berarti kan ini sebetulnya bisa titik gitu ya. Tak hanya itu, perekonomian dunia pun turut melemah, pendidikan terhambat, pendidikan pun terhambat. Pendidikan terhambat ya, eee kalau namun itu di depan ya, tetapi rakyat harus tetap bertahan di atas segala kesulitan ini. Nah ini jadi ketika kita bicara kemudian ada titik, itu seolah-olah kita memang, bernafas dulu gitu. Dibandingkan dengan teman-teman ini satu alinea ini ya, satu alinea ini tidak ada tanda titiknya atau tidak dijadikan 2 kalimat ya. Nah, seperti itu dulu. Nah, kemudian, sekarang saya mau coba yang Covidiot. Covidiot ini, tulisan Maestro Maestro ya, oleh Mas Adi Setiawan ini. Covidiot antitesis tenaga medis. Coba Mas Adis tolong dijelaskan dulu ini tulisan tentang apa? Jadi gini Bu, Covidiot itu adalah, orang yang merusak, Mhm, apa ya, pendapat dari otoritas kesehatan dunia gitu. Dia melakukan bahwa masker itu nggak penting lah, itu tidak ada penularan, ngapain pakai mhm, masker gitu. Padahal mhm, kan, kesehatan dunia itu
atau saya di situ saya anggap sebagai tenaga medis itu Mhm. punya tesis bahwa itu adalah bisa mencegah penularan berapa persen gitu. Jadi Mhm. saya kasih judul Covidiot antitesis Mhm. tenaga medis. Mhm. Ini keren, bagus ya, idenya bagus. Jadi, idenya bagus, Mas Adis, saya suka ya, tetapi ini untuk, apa, di sebuah artikel pas ini agak kurang pas menggunakan, apa ini namanya? Ini namanya apa, Mas? Footnote. Oh, footnote ya. Biasanya ini hasil penelitian menggunakan ini, jadi dia resmi ya. Nah, coba menggunakan apa namanya, di badan tulisan ya, misalnya vaksin memang sedang baru diberikan kepada beberapa relawan, itu menurut siapa, jadi langsung di badan tulisannya, begitu. Atau kalau menurut CNN, yang CNN itu kan bukan orang ya, itu tulis aja di dalam apa namanya Mas, daftar pustakanya atau referensi di bagian paling belakang, gitu. Nah, eee, untuk sebuah tulisan kreatif itu nggak apa-apa. Jadi kalau kalau dia ada di dalam tulisan kreatif, maka jadi kaku tulisannya. Kalau ada, footnote sebanyak ini, apalagi sebanyak ini gitu. Jadi, apa namanya, ini pindahkan ke dalam badan tulisan atau karena ini merupakan, sumber bacaan ya, sumber bacaan Mas Adis, ini, simpan juga di dalam referensi, setelah tulisan selesai, begitu ya, Mas, ya. Nah, Ya. begitu, jadi ini bagus. Gitu ya, saya cuma 2 itu aja, barangkali Sebentar Bu, ini ada yang tanya sih Bu, belum iya, dijawab. apa tuh? Yang pertama dari, Kakak Hayusina, dia mempertanyakan, jenis tulisan argumentasi dan persuasi itu kan sama gitu, bukannya sama gitu, itu mengajak, seseorang gitu Bu, mengajak pembaca melakukan sesuatu yang dipercaya gitu. Terus yang satu dari, Mas Rian, mempertanyakan bagaimana mengembangkan ide sederhana menjadi tulisan yang banyak. Jadi ada 2 pertanyaan itu Bu. Yang pertama soal, perbedaan argumentasi dan persuasi. Yang kedua dari Mas Rian soal bagaimana mengembangkan tulisan agar banyak apa apa, ide ide tulisan agar banyak. Ya, saya coba menjawab yang kedua ya, yang pertama nanti sama Pak Didi. Bagaimana mengembangkan ide sederhana menjadi tulisan yang banyak? Contoh ide sederhana, ngopi. Ya, sederhana ya Mas Adis ya. Ngopi itu, sederhana banget, tetapi tulisannya akan banyak kalau saya bicara tentang kopi, misalnya saya ngopi di mana, ya kan? Ngopi di mana, ceritakanlah saya ngopi itu prosesnya bagaimana, sambil ngopi saya ngapain gitu ya, apakah berdiskusi dengan, teman-teman sambil ngopi misalnya, atau kemudian, ada jenis-jenis kopi ya, kemudian kopi yang, proses saya misalnya, ngobrol dengan tukang kopi, saya bertanya gitu. Jadi ada pertama begini, tulisan sederhana, ide sederhana itu kita combine dengan berbagai macam metode. Contoh tadi saya wawancara dong, "Mas, ini kopi yang laku di sini kopi apa?" Entar dia jawab, "Oh, kopi anu, oh ini kopinya berasal dari mana." Nah, itu kan ada proses wawancara, ada proses juga saya mengamati, oh ternyata orang sambil ngopi ini sambil ngapain gitu ya. Ada yang sambil ngetik, sambil baca buku, sambil ngobrol dan seterusnya. Nah, jadi proses mengembangkan ide sederhana itu menjadi tulisan yang banyak, kalau yang banyak kan berarti, kuantitas ya. Kuantitas mau nggak mau berarti harus ada, banyak hal yang mendukung si ide ini sehingga dia tulisannya berkembang. Misalnya tadi dari kopi,
ke dalam beberapa sub dulu atau beberapa bagian yang kita ingin gambarkan tentang kopi itu ya, sehingga ide sederhana itu kemudian menjadi berkembang. Saya pikir begitu ya, Mas. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang pertama bagus banget ya. Pada akhirnya nanti kita tidak lagi terjebak pada tulisan kita ini persuasi, argumentasi, narasi, deskripsi atau apapun. Dalam sebuah buku, kita bisa kembangkan semua itu. Kita bisa gabungkan itu. Jadi saya sih berharap kita tidak lagi nanti terjebak pada argumentasi itu kan sama dengan persuasi gitu. Pada dasarnya di sini ada penekanan atau ada fokus tertentu. Ketika kita berbicara persuasi, ini kita lebih menekankan kepada bagaimana cara mengajak orang melakukan sesuatu sesuai dengan ide kita. Gitu. Jadi kita tidak terlalu banyak memberikan penjelasan. Gitu ya. Tidak lagi banyak memberikan data-data, tidak banyak memberikan macam-macam lah perbedaannya dengan argumentasi itu tadi. Ya, kalau kita argumentasi ini kan bagaimana meyakinkan orang lain gitu ya, mengajak orang penekanannya bagaimana meyakinkan orang lain. Seperti itu. Tapi itu sekali lagi kalau kita sudah mulai menulis, kita akan lepas dari itu semua. Ya, ini karena kita sedang belajar di awal kita mau menulis, ya berarti kita harus bisa mengklasifikasikan tulisan kita ini jenisnya apa. Itu teori dasarnya. Teman-teman sekalian, ini karena masih ada yang baru gabung, di sini saya mau share. Ya. Ketika kita mau pertama kali menulis, tadi saya lupa sampaikan, kita harus buat dulu sebuah outline. Ya. Di diskusi kita yang pertama dulu, kita sudah pada sampai kesimpulan, karena ada pertanyaan, apakah outline itu perlu dibuat? Kalau orang itu sudah berpengalaman menulis, akhirnya outline itu juga ditabrak-tabrak gitu. Akhirnya orang itu tidak butuh outline lagi gitu. Tapi karena kita pemula, supaya kita nulisnya itu terarah, jadi ide-ide kita itu dibikin blok-blok gitu ya. Kita bikin grup-grup. Misalnya di buku saya yang pertama ini, ketika guru mengajar, apakah siswa belajar? Idenya adalah ketika guru ngajar di depan kelas, belum tentu siswanya belajar. Karena sering kita temukan, ketika guru mengajar, siswanya juga berfantasi gitu. Melakukan aktivitas-aktivitas lain. Buktinya apa? Ketika ulangan, hasilnya tidak memuaskan. Ini salah satu indikasi bahwa ketika guru mengajar, siswa belum tentu belajar. Nah, di sini saya membagi beberapa bagian. Misalnya guru berpengalaman. Guru berpengalaman itu kayak gimana sih gitu? Apakah pengalaman itu ditentukan oleh lamanya bekerja atau karena kadar keilmuannya? Ada orang yang ngajar sudah 15 tahun. Dia bilang, saya berpengalaman ngajar 15 tahun. Padahal fakta di lapangan yang dia lakukan adalah mengajar 1 tahun, kemudian di tahun-tahun berikutnya dia hanya mengulangi cara di tahun pertama. Gitu. Mengulangi cara yang sama. Apakah itu disebut guru berpengalaman? Ada lagi orang yang baru mengajar 5 tahun. Tetapi dari tahun pertama sampai tahun kelima, dia selalu mengembangkan diri. Mengembangkan cara mengajarnya. Lebih pilih yang mana? Senioritas karena lamanya mengajar atau karena kadar keilmuannya. Kemudian di bagian B di sini saya menceritakan paradoks guru menyenangkan, guru pintar. Yang mana yang lebih dibutuhkan siswa? Guru yang menyenangkan atau guru yang pintar? Gitu. Ada guru pintar, tapi pintar buat dirinya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana caranya membelajarkan siswa. Tapi ada guru yang tidak terlalu pintar. Ya, saya gunakan kata-kata vulgar biar cepat dimengerti saja. Tetapi dia tahu bagaimana caranya membelajarkan siswa.
Bukankah tugas seorang guru itu memfasilitasi bagaimana supaya siswa itu belajar, mencari tahu, bukan dikasih tahu. Saya paparkan ini. Kemudian di bagian C, bagaimana saya memaparkan persiapan sebelum mengajar, ada poin 1-5. Yang perlu dilakukan guru saat mengajar, dari poin 1 dan seterusnya. Saat mengajar bagaimana, baru terakhir saya tutup dengan penelitian tindakan kelas. Itu kebutuhan. Gitu. Jadi karena ini kebutuhan, maka guru itu harus melakukan penelitian. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita mau nulis, kalau ini berbentuk buku, bukan tulisan apa namanya? Kalau kita mau bikin artikel, itu kan cuma tulisan lepas gitu ya, satu ide gitu. Tapi kalau kita mau bikin buku, kita harus bikin ini, outline, supaya terarah. Jadi ketika Anda mulai punya ide tertentu gitu ya, punya ide tertentu, Anda mau kembangkan, silahkan bikin outline-nya. Ini misalnya ketika saya menulis tentang guru brainware pembelajaran digital, saya pun melakukan hal yang sama gitu. Bikin outline-nya dulu, nanti outline-nya tinggal saya isi. Kalau Anda lihat di sini saya pernah membuat tulisan pribadi misalnya. Sorry. Kitab. Oh iya. Ini misalnya buku pertama nih. Gitu. Sorry. Jadi yang kita lakukan adalah kita itu membuat atau menulis ide-ide kita aja, nggak peduli itu baru sedikit gitu ya, ataupun hanya sekilas saja, nggak masalah. Membangun super team misalnya. Saya ketika menulis membangun super team, saya bikin outline-nya di file-file ini. Gitu. Di antaranya saya pengen menulis tentang fokus. Baru sedikit nih. Ide saya sudah habis, saya tinggalin gitu. Saya fokus lagi, ada ide lagi yang mau saya masukin di buku super team apalagi. Ikatan batin misalnya, karena super team itu butuh ikatan batin. Ketika saya punya ide, saya tuliskan di file ini. Gitu. Kemudian ada ide lagi, ikrar budaya kerja, karena super team itu butuh ikrar budaya kerja. Kayak gitu. Apalagi loyalitas, kreativitas, jangan pernah menganggap atasan tidak tahu apa-apa, gitu. Ya, bikin seperti itu. Nah, outline-nya begini. Membangun super tim sekolah, ini ada outline-nya. Jadi semua buku yang saya tulis, saya buatkan outline-nya dulu. Enak jadi kita nulisnya itu. Ya, enak. Jadi teman-teman yang malam hari ini sudah mau mulai menulis, coba deh kembangkan ide Anda yang tadi itu jadi outline kayak Bu Mugi tadi bilang, copy. Kalau Anda cuma mau tulis artikel, copy, selesai. Tapi kalau Anda mau bikin buku, bikin outline-nya kayak tadi. Cita rasa kopi gitu kan. Jadi satu bagian. Ya. Kemudian aneka kopi di Indonesia, jadi satu bagian. Dan seterusnya dan seterusnya. Penikmat kopi jadi satu bagian. Gitu. Jadi ide yang sederhana, sepele tentang kopi gitu. Bisa jadi buku kalau Anda kembangkan jadi outline-outline kayak gini. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Ya, silahkan bagi peserta yang mau bertanya. Silakan. Adinda mau tanya, Adinda? Baik, selanjutnya seperti apa, Mas Rian, setelah ini? Oke.
Hmm. Jadi gini, kita ini selain saya dan Bu Mugi, saya pakai 2 akun ya. Saya Bu Mugi, itu ada 17 partisipan. Malam hari ini dikurangin 3, berarti ada 14 partisipan. Kalau masing-masing kita bikin 1 naskah, dan masing-masing naskah itu 3 lembar, ya, berarti 14 kali 3 tuh. Coba berapa itu? 14 kali 3. Eh? Ya, sudah sekian lembar. Coba. Untuk jadi buku kita upayakan minimal 50 halaman. Ya, 50 halaman. Jadi silakan saja, mungkin satu orangnya ada yang 2 lembar, ada yang 3 lembar, bahkan ada yang 4 lembar. Kita tentukan topiknya apa. Kita misalnya mau bikin cerpen nih, gitu ya. Cerpen yang berhubungan dengan corona. Masing-masing bikin cerpen. 3 halaman aja satu orang. Ya, 14 orang. Mungkin ada orang lain yang mau bergabung selain yang partisipan malam hari ini, kita persilahkan gitu. Jadi sebuah buku nih. Kita sudah bikin 1 buku. Di samping nanti Anda bikin buku pribadi. Gitu. Nanti temanya apa lagi? Kita bikin lagi gitu. Makanya semakin banyak kita gitu ya, semakin bagus. Saya contohkan misalnya sekarang ini yang paling miskin bacaan di Indonesia itu adalah cerita anak ya, cerita anak. Sebetulnya kalau kita ini punya banyak waktu ya, biasanya sih kita harusnya punya banyak waktu ya. Karena seorang Sahnaz Haq. Siapa tuh yang pembawa acara apa Mata Najwa ya? Najwa Shihab gitu. Najwa Shihab. Saya jarang nonton itu nih. Najwa Shihab itu tulisannya banyak, bukunya banyak. Sibukan mana Najwa Shihab sama kita? Sibukan dia bikin buku. Coba. Sebut tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini. Mereka semua sibuk, mereka bikin buku. Kita ini sibuk apa? Sibuk dengan urusan kita gitu. Ya. Kalau kita misalnya ini udah lepas dari urusan kita mulai berpikir hal yang lain. Selesailah dengan urusan kita sendiri, kita mulai berpikir. Karena yang akan dikenang setelah kita tiada nanti itu adalah jejak kita. Gitu. Tulisan-tulisan kita. Seperti itu. Jadi ayo kita tinggalkan jejak dengan tulisan-tulisan atau ide-ide kita. Jadi kita bersedekah ilmu lewat tulisan-tulisan kita. Seperti itulah. Ya saya harapkan mulai malam hari ini kita mulai tergelitik lah untuk mulai menulis. Ya, tulis di surat kabar, di majalah gitu. Ya kalau misalnya Anda sulit punya akses ke majalah, ke surat kabar, bikin blog seperti saya tadi. Bikin blog. Asik gitu. Ya, nanti kita semua punya blog, kita saling berkunjung di blog kita, saling memberikan komentar gitu. Saya tadi agak meninggalkan sesi ini. Ya, saya nggak tahu tadi Bu Mugi rencananya mau menyampaikan tentang Kompasiana, tentang yang lain. Oh, sudah disampaikan ya tadi ya. Asik loh kita menulis. Ya, kita asik menulis di situ. Banyak tantangannya. Ya, coba Anda bikin akun di Kompasiana, mulai menulis di situ. Responnya luar biasa. Mas Adi sudah pernah nulis tuh di Kompasiana tuh ya. Seperti itu. Ya. Banyak yang nyerang. Nah, banyak yang nyerang, banyak yang menguji nyali kita gitu di situ. Enggak masalah. Yang penting orang merespon dulu pikiran-pikiran kita. Enggak masalah. Jangan takut tulisan kita ini nanti jelek. Anda jangan pernah berpikir menjadi seorang Terelie. Anda jangan berpikir menjadi seorang Dewi. Dewi apa? Itu yang tulisannya supernova itu. Ya. Anda jangan berpikir menjadi seorang penulis yang lain. Ya. Jadi diri Anda sendiri aja. Jadi diri kita sendiri aja.
gitu. Karena mereka bisa hebat seperti sekarang, awalnya kayak kita gini juga. Gitu. Coba deh Anda baca biografi mereka, ya. Seperti itu. Ayo Mas, kita mulai kembangkan ya komunitas menulis kita ini. Ya, biar hidup gimana caranya lah, grup-grup WhatsApp-nya kita hidupkan biar kita semua saling mengingatkan gitu, saling memotivasi di sini gitu. Ya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan lagi. Ya, silakan yang mau bertanya ditunggu atau mau disudahi ini sudah 1,5 jam lebih. Mm-mm. Ada yang bertanya nih Ada yang Pak. bertanya. Katanya bagaimana tip agar blog kita banyak yang mengunjungi? Saya jawab ya. Iya. Tips biar blog kita banyak pengunjungnya. Pertama, saya mau bertanya dulu, kira-kira kita kalau mau mencari sesuatu di blog itu, yang atau orang mengunjungi blog orang lain itu karena apa, begitu ya? Tentu pertama itu karena blog tersebut bermanfaat. Contoh misalnya, kalau saya guru mungkin kira-kira yang dicari orang tentang apa nih? Tentang materi pembelajaran kah, tentang metode pembelajaran, atau tentang tulisan apa. Nah itu, jadi orang lain tuh kira-kira sukanya dengan tulisan apa. Nah yang banyak peminat itu misalnya yang tulisan how to ya, bagaimana membuat brownies kukus yang enak misalnya. Nah seperti itu, jadi yang how to, atau kita mengkhususkan diri, kita ini adalah blogger apa. Contoh misalnya saya sih blogger pendidik, maka tulisan saya yang berbau pendidikan. Tapi ada juga yang blogger yang dia khusus tentang traveler misalnya. Jadi khusus untuk blog jalan-jalan aja. Nah, ketika dia jalan-jalan, tentu dia akan menuliskan sama dengan ini loh, sama dengan sekarang mah ada YouTuber ya. YouTube ya. YouTuber juga kan dia punya ciri khas masing-masing, atau di bagian jenisnya apa, ada yang itu tadi yang jalan-jalan, misalnya ada yang cover lagu dan seterusnya. Nah, jadi kita khususkan kita ini ada di bagian mana, dan kita buatkan konten yang memang orang memerlukannya. Begitu, saya pikir begitu ya. Tidak perlu yang karena gini loh, kita berusaha apapun yang kita tulis, Setiap orang yang hidup pasti punya masalah karena itu kenapa ada agim itu? Nah, jadi apapun yang akan kita tulis itu, kita siapkan dengan baik gitu ya, apalagi kalau kita tujuannya itu ingin contohnya menghasilkan uang dari blog yang kita punya misalnya ya. Tentu sesuatu yang memang menarik, yang orang lain cari gitu. Gitu aja sih saya pikir, jadi kalau nggak ada kebermanfaatannya memang orang juga enggan berkunjung, atau yang biasa-biasa aja misalnya, orang juga nggak akan berkunjung, saya pikir begitu. Contoh misalnya saya suatu ketika dari blog saya itu saya mendapatkan email dari bimbel terbesar online sekarang, Ruang Guru misalnya. Ruang Guru menghubungi saya, meminta saya menjadi apa namanya, guru di situ gitu ya. Itu karena blog. Jadi, dia melihat isi blog saya, kemudian menghubungi saya.
gitu ya. Nah itu. Itu saya pikir contohnya itu. Terima kasih. Bagaimana ini panitia? Apa mau lanjut? Apa disudahi? Iya. Nah jadi, dulu dulu blog itu memang menulis ya, sekarang kan bergeser. Sekarang bergeser, orang lebih ke menghasilkan uang dari blog, begitu ya. Nah, tetapi, kalau dari blog itu tetap, apa namanya, porsi tulisan itu, diperlukan. Kenapa? Karena blog itu kan menampilkan tulisan. Jadi contoh, saya mau, membuat blog tentang, kecantikan misalnya ya, atau fashion atau apalah ya. Kan saya mem-publish-nya itu dengan tulisan saya, gitu. Jadi tetap kalau untuk blog, tetap pada, eee, memang selain konten juga, bagaimana kita membuat tulisan yang memikat ya. Nah itu untuk di blog. Lain dengan misalnya di YouTube, kan orang nggak perlu lagi menulis gitu ya, tapi ya asal lu ngomong kek yang cakep ngomongnya gitu kan, yang orang kemudian tertarik, yang lucu, yang apalah gitu ya, kan banyak sekali orang berminat pada hal-hal yang seperti itu, gitu, dibandingkan dengan yang blog, gitu ya. Jadi, blog bagaimanapun jenisnya, itu tetap untuk, tulisan dia, proporsinya gitu ya, porsinya, dia lebih banyak, gitu gitu Mas. Baik, kalau ada apa namanya sesi tentang blog, bagaimana membuat blog, menghias blog, mengisi konten blog, ini boleh ya ke depan kalau misalnya teman-teman mau apa namanya ada sesi tentang pembuatan blog tuh kayak gimana sih boleh aja. Tapi isi blog itu melukiskan siapa kita sebenarnya. Siapa kita, itu karakter kita, itu kelihatan dari konten blog kita itu. Ya, jadi identitas kita itu kelihatan. Jadi kalau misalnya orang yang bikin blog itu karena pengen cari duit, nah itu udah tidak mementingkan kualitas. Dia bikin berita hoax, bikin berita yang saat ini lagi apa namanya rame, itu jadi. Kan saya bilang gini kemarin, 10 kata kunci teratas buat masuk ke Google itu mengandung unsur pornografi. 15 teratas mengandung unsur pornografi. 20 teratas mengandung unsur pornografi dan kekerasan. Gitu. Ya. Jadi ketika kita menggunakan kata-kata kunci yang kira-kira orang akan gunakan masuk ke Google, nanti akan nyambung ke blog kita, itu udah pasti dilihat orang itu, blog kita itu. Ya. Jadi bagaimana caranya blog kita dikunjungin orang, secara profesional ada caranya itu. Ya. Ada caranya. Bagaimana sekarang kan zamannya AI ya, artificial intelligence ya, gitu. Bagaimana caranya supaya blog kita itu trending topik menempati urutan pertama, berada di halaman pertama di Google itu atau di mesin pencari itu. Ada caranya. Jadi kalau tadi pertanyaan Mas Rian itu gimana supaya blog kita dikunjungin orang, upayakan supaya blog kita itu ada di halaman depan, ada di posisi pertama di Google itu. Itu ada ilmunya, ada caranya. Seperti itu. Ya, jadi tidak semata-mata karena
urusan tadi yang karena cari duit gitu. Lihatin tuh lambe turah. Banyak banget itu dikunjungin sama orang. Isinya apa? Gitu. Kalau mau sekedar dikunjungin orang, blog kita gampang. Kalau tujuannya sekedar dikunjungin orang gitu ya. Nanti lebih dari 1.000 followers, ada yang pasang iklan gitu. Tapi ntar dulu iklannya iklan apa dulu gitu. Di situ. Gitu ya. Jadi tergantung kembali lagi kepada tujuan kita apalah. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain lagi. Ya silakan, ada yang mau bertanya? Bagaimana panitia, mau ditutup? Ya, demikian tadi seminar belajar asik membaca. Ditunggu tulisan berikutnya kirim ke Pak Didi. Saya pribadi kalau misalnya ada sebagai moderator ada kesalahan, saya mohon maaf. Ya, terus apa namanya? Kita tutup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.